Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Mahmud Lubis dengan NIM 2120347. Saya dari lokal PAII. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS yang telah dosen Pak Drianti berikan. Soalan pertama ialah jelaskan perbedaan dasar antara ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan perbedaan antara iklab dan ikhfa syafawi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ikhfa hakiki, yang mana ikhfa hakiki tersebut ialah hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang ada 15. Di antara huruf ikhfa tersebut ada ta, ada tha, ada dal, ada za, ada kha, ada jim, ada za, ada sin, ada sha, ada so, ada do, dan lain-lain. Selanjutnya, cara membaca dari ikhfa hakiki tersebut ialah samar-samar. Selanjutnya, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah hukum bacaan mim mati. Apabila ikhfa hakiki dia terdapat dalam nun mati, ikhfa syafawi terdapat dalam hukum mim mati yang mana bertemu mim mati dengan huruf ba. Lalu cara membacanya ialah dengung. Selanjutnya ada iklab. Iklab ialah hukum yang terdapat dalam hukum, jika dilihat ialah dalam tajwid dia terdapat dalam hukum mim mati, namun iklab tersebut ialah mim mati yang sebenarnya bukan mim mati yang asli, atau bisa disebut dengan nun mati yang bertemu dengan huruf ba. Seperti bacaan di dalam Al-Quran ada surat Al-Balad ayat 2, wa anta hillum, lum di sana, la dan ba di sana adalah hukum tanwin. Iklab tersebut bisa jadi dia nun mati atau tanwin. Mana wa anta hillum bihadzal balad, lum bihadza itu ialah iklab. Lalu perbedaan dasar antara iklab dan ikhfa syafawi ialah apabila ikhfa syafawi dia mim mati asli yang bertemu dengan ba. Sedangkan iklab ialah nun mati atau tanwin yang bertemu langsung dengan ba. Itu perbedaan dasarnya. Selanjutnya, nomor 2, pertanyaan dari Ustazah ialah soal yang kedua ialah jelaskan perbedaan antara mad lazim yang berada di awal dan mad lazim yang ada di pertengahan, dan kemudian jelaskanlah perbedaan antara idgham mutamasilain, idgham mutaqarribain, dan idgham mutajannisain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari itu. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara mad lazim yang berada di tengah dan di awal. Mad lazim yang berada di awal bisa kita sebut yaitu adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yang mana mad lazim mukhaffaf harfi tersebut dibaca 3 alif sampai 6 alif yang terdapat hanya di awal kalimat. Seperti dalam surat Ali Imran ayat pertama ada alif lam ro, di situ itu dibaca dengan 3 alif sampai 6 alif. Selanjutnya ada namanya mukhaffaf kilmi, yang mana mukhaffaf kilmi ini hanya berada di pertengahan kalimat, bukan di awal kalimat. Yang mana pertengahan kalimat ini seperti dalam surat Yunus ayat 51 yang berbunyi al-anu wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ani tersebut yang mana mukhaffaf kilmi ini mad yang bertemu dengan huruf yang berharakat sukun. Mana al-anu tersebut adalah huruf mad tabi'i, alifnya, lalu bertemu dengan lam yang berharakat sukun, dibaca 3 alif sampai 6 alif, yang mana bacaannya sama-sama tidak diidghamkan. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara idgham mutamasilan, mutaqarriban, dan mutajanisain. Yang pertama adalah idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan ialah meleburkan atau bertemunya dua huruf yang
sama dari segi makhraj dan dari segi sifatnya, seperti ba dengan ba, mim dengan mim. Sebagai contoh, seperti dalam Al-Quran ada kata-kata idrib bi asoka. Idrib di sana jika kita lihat ba dengan ba selanjutnya itu bertemu dengan huruf yang sama, dengan sifat dan makhraj yang sama. Lalu kita baca idrib bi asoka, digabungkan menjadi tasydid. Selanjutnya ada idgham mutaqarriban, yang mana idgham mutaqarriban ini dua huruf yang bertemu lalu huruf tersebut berhampiran atau hampir sama sifatnya dan segi makhrajnya, seperti huruf ba dengan mim atau huruf qaf dengan huruf kaf. Seperti contoh irkab ma'ana. Irkab jika kita pisah, irkab ma'ana, lalu dibaca menjadi idgham mutaqarriban, yaitu irkam ma'ana, yang mana huruf tersebut kita jadikan ba tersebut kita jadikan tasdid bertemu dengan mim, dibaca dengan irkam ma'ana. Selanjutnya ada idgham mutajannisan, yang mana pertemuan dua huruf yang sama namun makhrajnya dan sifatnya itu berbeda, tidak sama. Seperti huruf ta dengan huruf to, huruf lam dengan huruf ro. Seperti contoh dalam Al-Quran, hammat ta'ifata, yang mana jika kita lihat hammat ta di sana ada sukun, lalu to-nya hidup. Jika kita baca yaitu dengan idgham mutajannisan menjadi hammatto, ada tasdid setelahnya, digabungkan menjadi hammatto ifata. Selanjutnya soal nomor 3. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan atau uraikan menurut pemahaman Anda apa itu nun wasal, saktah, taklil, imalah, dan isamah, serta berikan contohnya dalam lafaz. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ibu dosen. Yang pertama adalah nun wasal. Nun wasal itu ialah tidak terlepas dari nun hukum tanwin, yang mana nun wasal itu adalah nun mati yang kita menampakkan nun mati dalam tanwin, atau bisa disebut dengan menguraikan nun mati tersebut dalam tanwin. Jika kita berikan contoh seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2-nya, sana terdapat kul huwallahu ahad. Ahad jika kita baca, kita wakafkan menjadi ahad. Selanjutnya apabila kita jadikan ada nun wasal, ada nun yang terdapat setelah itu nun sukun, kita jadikan ke dalam nun wasal, menjadi bacaannya kul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi yang awalnya kita wakafkan ahadun, lalu karena ada nun wasal, lalu kita jadikan nun wasal tersebut kita bunyikan ahadunillahus samad. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada saktah. Saktah itu ialah berhenti sejenak tanpa harus membuang nafas atau mengambil nafas. Seperti contoh dalam surat Yasin, dalam surat Yasin ayat 52, bacaannya qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Setelah marqadina tersebut ada tanda saktah, yang mana kita berhenti sejenak tanpa membuang nafas atau mengambil nafas.
seperti bacanya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adda rahman. Seperti tadi yang mana marqadina berhenti sejenak lalu lanjut membaca hadza ma wa'ada rahman, yang mana berhenti sejenak itu lamanya boleh 1 kali ketukan, 2 kali ketukan atau 1,5 kali ketukan. Selanjutnya ada taklil. Taklil itu adalah bacaan antara fathah dengan imalah. Itu seperti bacaan ada huwa Musa atau Isa, yang mana Isa tersebut fathah, lalu apabila kita taklilkan yang seperti pendapatnya Imam Warash, yang mana jika kita taklilkan itu menjadi Isa, seperti antara kita membaca fathah namun ada imalah di dalamnya. Selanjutnya ada imalah. Imalah itu adalah seperti kita membaca huruf lebih ke huruf E, seperti yang mana menurut Imam Hafaz, beliau mengatakan bahwasannya imalah tersebut hanya terdapat dalam surat Hud ayat 11 yang mana berbunyi Bismillahi majreha wa mursaha. Di sana kan Bismillahi kalau kita lihat di sana majriha. Lalu kita imalahkan yang mana merubah antara I tadi menjadi E. Bismillahi majri, selebih ke arah re. Bismillahi majriha wa mursa. Lalu ada namanya isamah. Isamah tersebut terdapat di dalam surat Yusuf ayat 11, yang mana ada tanda isamah di dalam ayat tersebut. Seperti bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. La ta'manna. Isamah itu ialah seperti membaca nun lalu kita memonyongkan mulut kita ke depan seolah-olah kita membaca awalnya fathah menjadi dhammah, seperti la ta'man, seperti seolah-olah kita membaca mannu, namun aslinya la ta'mannu, la ta'manna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.